selamat pagi semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Andini Melani dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelumnya, pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Silakan untuk semuanya persiapkan alat tulisnya dan juga buku sumber untuk penunjang pembelajaran. Di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang pernah mengalami batuk pilek? Hampir semuanya pernah mengalami ya. Lalu, mengapa kita terserang oleh penyakit batuk pilek? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, karena tubuh kita terserang oleh virus. Lalu virus apa yang menyerang tubuh kita? Virus yang menyerang tubuh kita adalah Human Rhinovirus atau HRV. HRV ini kelompok virus yang banyak menyebabkan batuk pilek. Berhubungan dengan pembahasan ini, nantinya akan dibahas secara detail mengenai materi, struktur, dan juga replikasi virus. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah penemuan virus berdasarkan studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan definisi virus berdasarkan studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan studi literatur dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis struktur tubuh virus berdasarkan studi literatur dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan replikasi virus berdasarkan litik dan juga lisogenik berdasarkan studi literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan siklus litik dan juga lisogenik berdasarkan pengamatan secara tepat. Sekarang kalian coba perhatikan slide PPT yang ada di samping Ibu. Pada slide PPT yang ada di sini ada beberapa informasi ataupun gambar yang memang mengatakan bahwa maraknya COVID-19 di Indonesia. Yang pertama itu, gambar yang pertama menginformasikan bahwa ada sekitar 1.404 orang yang terpapar COVID-19 pada tanggal 5 Oktober 2021. Nah, bersamaan dengan tanggal 5 Oktober 2021 juga di Jawa Timur mengalami peningkatan kasus orang yang terpapar COVID-19. Nah, sekarang coba kalian verifikasi berita ataupun informasi yang ada di slide PPT di sini. Coba kalian pahami, dan juga apabila ada yang memang ingin ditanyakan ataupun masih belum paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, silahkan Nadia. Terima kasih atas pertanyaannya Nadia, cukup menarik dan memang berkaitan dengan situasi kita pada saat ini. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya yaitu tidak sengaja menghirup ludah yang keluar pada saat penderita COVID-19 bersin ataupun batuk. Kemudian yang kedua yaitu memegang mulut dan juga hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Sedangkan untuk virus yang menyerang COVID-19 ini yaitu virus corona atau SARS-CoV-2. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernapasan. Di antaranya yaitu dapat menyebabkan gangguan ringan pada saat kita bernapas, kemudian infeksi pada paru-paru hingga dapat menyebabkan kematian. Adapun hal ini akan Ibu jelaskan pada pembahasan kali ini mengenai ciri-ciri, struktur, dan juga replikasi virus yang akan dibahas pada materi struktur dan replikasi virus. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok dapat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD agar kalian semua
dapat mengumpulkan data dengan tepat dan juga lengkap. Boleh menggunakan buku sumber ataupun internet, namun dengan sumber yang kredibel. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai LKPD yang diberikan? Boleh ditanyakan. Baik, silahkan Roni. Terima kasih atas pertanyaannya Roni. Untuk soal mengenai replikasi virus yaitu siklus litik dan juga lisogenik, silahkan untuk dijelaskan tahapannya satu persatu dengan tepat, jelas, dan juga berurutan. Untuk penjelasannya lebih lengkap, lebih baik. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Untuk sekarang, silahkan perwakilan dari kelompoknya menjelaskan hasil dari diskusi kelompok mengenai hasil pengamatan LKPD. Silahkan kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah betul ya tadi yang dijelaskan oleh perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya silahkan kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Sudah tepat ya terkait hasil pengamatan tadi dari kelompok 1 sampai dengan 7. Sangat betul sekali. Sebelum Ibu menjelaskan materi di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai beberapa pertanyaan ataupun beberapa prosedur yang ada dalam LKPD? Baik, silahkan Andi. Terima kasih Andi atas pertanyaannya. Untuk jawaban dari pertanyaan Andi akan Ibu bahas berkenaan ataupun berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Bahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah penemuan virus. Yang pertama yaitu ada Adolf Meyer. Adolf Meyer ini merupakan seorang ilmuwan dari Jerman. Pada tahun 1883, Adolf Meyer ini mencari penyebab dari penyakit mosaik tembakau. Nah, penyakit mosaik tembakau ini menghambat pertumbuhan dari tembakau dan juga pada daunnya ditemukan bercak-bercak, sehingga penyakit ini disebut juga dengan mosaik tembakau. Kemudian setelah tadi Adolf Meyer, yang kedua itu ada Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky ini merupakan ahli biologi dari Rusia. Pada tahun 1864 menguji hipotesis Meyer dengan mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi menggunakan filter Cumberland untuk meneliti zat yang sekarang dikenal sebagai virus mosaik tembakau. Nah, setelah tadi itu disaring, getah tersebut masih menimbulkan penyakit mosaik. Selanjutnya yaitu ada Martinus Beijerinck. Nah, untuk Martinus ini merupakan ahli biologi dari Belanda. Pada tahun 1897 ia melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agent penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau ini dapat berkembang biak. Kemudian ada Wendell Stanley. Nah, untuk Wendell Stanley ini merupakan ilmuwan dari Amerika dan pada tahun 1935 ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mosaik yang sekarang dikenal dengan virus mosaik tembakau atau TMV. Nah, kemudian ada G.A. Krause, Haji Ruska, dan juga E.P. Planckaert. Nah, untuk ketiga orang ini merupakan seorang ilmuwan dari Amerika dan pada tahun 1939 ilmuwan ini yaitu ilmuwan yang pertama kali memvisualisasikan virus menggunakan mikroskop elektron. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi virus. Virus adalah partikel yang mengandung materi genetik ataupun asam nukleat dan juga protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup. Virus dapat masuk dalam makhluk hidup dan juga benda mati. Dapat dikatakan makhluk hidup dikarenakan memiliki DNA dan dapat berkembang biak, sedangkan dikatakan tak hidup karena tidak memiliki sel dan dapat dikristalkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat.
yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA dan juga RNA. Kemudian ukurannya itu kecil antara 25 sampai dengan 300 nanometer. Kemudian untuk tubuh virus ini tidak berbentuk sel sehingga tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran plasma, dan juga tidak memiliki sitoplasma. Kemudian virus hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu virus merupakan suatu makhluk metaorganisme karena dapat dikatakan hidup dan juga dapat dikatakan mati. Kemudian virus memiliki beberapa bentuk tubuh, diantaranya yaitu bentuk bulat, batang, bentuk T, dan juga silindris. Baiklah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur tubuh virus. Seperti yang kita ketahui atau tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa ukuran dari virus ini sangat kecil, yaitu antara 25 sampai dengan 300 nanometer. Nah, untuk melihat virus ini dapat kita amati dengan menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran mencapai 50.000 kali. Contoh dari virus yang berukuran sangat kecil yaitu virus polio, sedangkan contoh dari virus yang berukuran besar yaitu virus mosaik tembakau. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Adi tadi, di sini Ibu akan menyebutkan ataupun menjelaskan beberapa dari bentuk virus. Yang pertama dapat kita ketahui bahwa bentuk virus itu berbentuk helikal, di mana menyerupai batang panjang. Di nukleokapsidanya juga tidak kaku, berbentuk heliks dan memiliki satu sumbu rotasi. Pada bagian atasnya terdapat ataupun terlihat RNA dengan kapsomer. Virus ini itu dengan kapsomer, contohnya virus influenza dan juga TMV. Selanjutnya ada virus yang berbentuk icosahedral. Virus bentuk ini memiliki bentuk dan juga tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya dapat kita temukan pada virus polio dan juga adenovirus. Selanjutnya virus yang berbentuk kompleks, memiliki struktur kompleks dan pada umumnya lebih lengkap dibandingkan dengan virus lainnya. Contohnya dapat kita temukan pada voxivirus atau virus cacar yang memiliki selubung yang menyelubungi asam nukleat. Dan terakhir yaitu virus bentuk T. Virus bentuk T ini biasanya menyebabkan penyakit bakteriofag atau fag. Virus ini menyerang E. coli. Virus ini merupakan pembentuk dari virus baru. Cara pembentukannya adalah satu sel bakteri yang terkena virus akan menghasilkan 100 sampai dengan 300 virus baru. Struktur virus itu ada yang namanya kepala dan kapsid. Kepala yang berisi asam nukleat. Asam nukleat ini pada bakteriofag adalah DNA. Asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid tersusun dari unit-unit protein yang disebut juga dengan kapsomer. Fungsi dari kapsid ini untuk memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Kemudian selain tadi ada kepala dan juga kapsid, ada yang namanya leher. Fungsi dari leher pada virus bentuk T ini atau bakteriofag ini yaitu sebagai penghubung antara kepala dan juga ekor. Selanjutnya setelah ada kepala dan kapsid, leher, yang terakhir itu ada yang namanya ekor. Ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Struktur tambahan dari ekor ini yaitu ada selubung ekor, papan dasar atau lempengan dasar, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai replikasi virus. Replikasi virus dibedakan menjadi dua, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Untuk daur litik memiliki beberapa fase, diantaranya yang pertama ada fase adsorpsi. Fase adsorpsi ini merupakan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian ada fase injeksi atau penetrasi. Fase injeksi atau penetrasi ini
yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Selanjutnya ada fase sintesis. Fase sintesis ini yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian setelah fase sintesis ada fase perakitan. Pada fase perakitan ini bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk melalui tahapan sebelumnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang baru. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan fase lisis. Fase lisis ini merupakan pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan memulai daur litik kembali. Untuk selanjutnya, setelah kita menjelaskan mengenai siklus litik, ada yang dinamakan siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini sama halnya dengan siklus litik, memiliki beberapa fase. Di antaranya yang pertama, fase adsorpsi dan penetrasi. Hal ini sama dengan siklus litik. Kemudian yang kedua ada penggabungan. Penggabungan ini yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan asam nukleat ini sering disebut dengan profag. Selanjutnya ada yang namanya pembelahan. Nah, pembelahan ini pada saat bakteri membelah diri, profag akan ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Selanjutnya ada yang namanya sintesis. Sintesis, asam nukleat virus secara alami memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. Kemudian setelah tadi ada yang namanya sintesis, ada juga tahap ataupun fase perakitan. Pada tahap perakitan ini, penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus-virus yang baru. Kemudian tahapan terakhir dari siklus lisogenik ini ada yang namanya lisis. Lisis ini yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengikuti siklus litik ataupun siklus lisogenik kembali. Nah, untuk perbedaan dari siklus litik dan juga lisogenik, yang pertama pada daur ataupun pada siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu yang singkat, namun jumlahnya itu hanya sedikit, sedangkan pada siklus lisogenik menghasilkan virus baru dalam waktu lama namun dengan jumlah virus yang banyak. Selanjutnya pada daur lisogenik asam nukleat bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan dari asam nukleat ini sering kita sebut dengan profag. Nah, untuk yang terakhir pada daur lisogenik sel bakteri tidak mati dan masih mampu untuk membelah diri. Siapa yang ingin menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini? Baik, silahkan Dena. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Dena, betul sekali ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, untuk kesimpulannya dapat dilihat pada PowerPoint sebagai berikut. Untuk mengukur pemahaman kita pada hari ini, di sini Ibu telah menyiapkan post-test yang berisi 5 soal. Silakan untuk kalian kerjakan secara individu, jangan bekerja sama ya. Apabila telah selesai, silahkan kalian kumpulkan ke depan. Semoga kita semua mendapatkan nilai yang maksimal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita pada hari ini mengenai materi struktur dan juga replikasi virus telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan juga Ibu harap kedepannya ataupun pada pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi siswa yang aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, sebelum kita memasuki pertemuan yang kedua, silahkan kalian pahami atau cari dan juga baca mengenai bahasan virus DNA dan juga RNA dan juga dampak COVID-19 bagi kehidupan. Ibu berharap kalian dapat membaca terlebih dahulu bahasan materi tersebut. Sebelum kita ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.